Arlotnya diambil nanti kalau nggak mau diambil dengan. Ya kalau Onyxnya nggak mau, pasti Liquid ya pasti terus Dapat racun lagi kan. Arlot sama Creature misal. Oke. Tapi udah tetap Cici ya? Cici Arlot kah? nggak mungkin. Nggak mungkin. Kocep nggak seperti itu. Ya, Oke. Ranger. Ngasih juga di berarti Arlot ini. Walah. Ya ini mereka Predrin Arlot paling Sushin lagi dan tackle mereka bakal gila. Iya. Apalagi kan kombonya Arlot. Pedrin ya. Arlot Predrin dan Sushin. Kalau banyak saja kita tahu lah ya seberapa khasnya Arlot dan nya. Ngeri juga nih. Ngeri ya karena dari band-bandannya masih berkutat di hal yang sama. Kalau menangin Turtle Lord dan aduh. Itu dia yang aku bilang Sushin Arlot. Kuat banget nih. Soalnya Sushin Arlot ini berarti mengenable Arlotnya untuk pakai vengeance-nya terus-terusan. Oke. Tenang, 3 hero memang lihat kuat untuk objektif. Ya mereka udah mau aja nih Onyx paling mau ambil Hayabusanya Kairi soalnya mereka udah kalah 0-2 paling udah mau nyari ya Kairi aduh mau gendong gitu. Saatnya ya, jangan main hero aman lagi, jangan main hero utility. Dan ayo, away. For the first time, untuk kali pertama, Barats muncul. Bisa sih kalau buat Barat sih ada Brute Force, terus juga Tough sama dia punya Beagle kan resistensinya tinggi. Dan banyak CC dan dia bakal hilangin semua CC itu dan kita lihat ya sebagus apa yang di Barat. Ya walaupun nanti mungkin kalau digeser malah ngedeketin dia untuk bisa makan nantinya. Wah, ini seru banget sih. Onyx akhirnya berani berbuat sesuatu. Dan udah targetin Oheb di priority Granger dan di Banharit. Ya Moskov juga kali ya nanti. Paling ya di Moskov juga. Tapi kita tidak bisa melupakan satu faktor. Ini kalian masih ada. Iya. Kalian Beatrix sih. Kalian Beatrix ya. Karena kayak Moskov dengan range yang nggak terlalu jauh bisa jadi makanannya Barat gitu nggak sih? Enggak, aku pilihnya bakal di ban dan bakal diambil kalian dari Onyxnya. Soalnya mereka tuh punya apa ya bisa di CC si Pedrin dan Ray Turtle gitu. Dan bagus juga untuk lawan Arlot. Oke. OVT nih. Overtinggalan 2 poin. Bisa ya, balon dari tadi tuh santai. Iya, dan santai bro, santai. Sebenarnya panik habis game 2, segame 1 masih oke lah. Mereka harus dapat momentum dulu, baru kita bisa pede lagi. Oke, semoga ini di game ketiga ya momentumnya ya. Dan tanpa adanya Portia. Wih, ini Hero Sans yang dilimitasi oleh TLPH untuk game ketiga. Kalea sih di sini, mereka harus ambil Kaleanya. Kalau enggak kuat banget levelnya tim Liquid PH. Ya, ada 2 opsi kan antara kalian atau Matilda misal. Buat Barat biar bisa terbang. Iya betul. Kombonya dulu ya. Ini combo Flying Dino. Kalau nggak sekalian aja itu yang kombonya Barat itu ulti Carmilla. Oh, semua potong-potongnya. Oke. Ya, nampaknya aku sangat enak setuju juga karena lawan Predrin dan Arlot bagus. Cuman masalahnya kalau mereka kalah early ya itu baru mereka susah. Soalnya tim Liquid PH tuh kekuatannya tuh snowball. Iya. Dan burst dari Onyx gimana nih? Ya mereka bukan dagang in game kalau Onyx bisa bilang. Dan mereka harus berhati-hati kalau kalian diambil dengan tim Liquid Philippines. Ini ngeri kayak follow up bisa basic bisa lari. Iya. Crowd control semuanya untuk tim Liquid Philippines. Atau mau area of effect yang gede lagi? Gatot. Aku pilihnya emang Gatot sama paling Beatrix. Beatrix sih kurang sih tapi kalau Oheb ya bisa lah. Wah, aduh, gede juga nih. Mino. Healer ada ya. Wah, apa yang harus kita waspadai ini dari TLPH dengan 5 hero ini? Kita harus lihat hero kita. Tapi dari 5 kombinasi ini Aku pikirnya mereka bakal konsisten kalau buat tim Liquid PH ya. konsisten. Ya empatnya ini bakal konsisten buat bisa menggagap objektifnya. Kalau yang udah farming aja Ya, sih betul. nanti. Kalau turtle pertama hasil Minotaur belum berguna banget kecuali dia level 4 tapi kalau di turtle 2 terus masih neutral baru efektif banget Minotaur. Onyx harus matahin. Line up ini gimana nih? Mereka yang harus Matilda di sini sekarang. Matilda, main kit lagi ya? Iya. Ya, karena satu lagi Mino diambil di sini ini juga untuk jawab terhadap Novaria tapi Estes yang keluar. Surprise. Komentar?
dengan drumnya Onyx ini resiko banget tapi ya pasti dengan persiapan aku percaya Onyx sih. Ya, mereka udah 0-2 dan udah keluarin paling ilmu mereka yang paling disembunyi ya. Kita lihat meskipun menurut aku susah. Ini sama lihat. Ilmu Onyx sedang diuji bagaimana mereka membawa game ke game yang keempat. Dan Indonesia satukan suara karena ini akan menjadi game yang begitu dinantikan Soul, Ranger Mas dan juga Lin Kocel bawa kita ke Land of Down. Terima kasih banyak buat Deklarasi Monster. Yes, bukan hanya draft yang diuji, mental kita semua juga diuji. Jadi buat kalian seluruh sobat Mobile Legends Indonesia, seluruh pecinta Mobile Legends Bang Bang, mari kita support Onyx dari Indonesia yang sedang berjuang di match point. Unik. Semoga para pasukan dari tim Liquid mampu kita hadapi untuk game kali ini karena ini adalah match point untuk Liquid. Iya, satu langkah lagi Liquid. Mereka akan masuk menjadi grand finalist kedua yang sudah ditunggu juga oleh SRG. Tapi ya, gue cuma mau bilang satu sih, percayakan saja. Apapun yang dipilih sama Onyx gak mungkin tanpa latihan seperti yang udah dibilang sama para panelis kita. Bukan tanpa pemikiran panjang. Ya pasti ini strategi dia juga untuk Keyboy. Flicker. Oh, langsung di flicker gitu aja dan Dino Orange bawa kami kemenangan untuk game kali ini. Dino Orange. Seenggaknya di game 4 dulu. Seenggaknya nafas dulu. nafas dulu. Tapi ya, menurut gue ya masalah terbesar itu ada di experience tau. Bukan karena matchup, tapi karena Final Slash sama Vengeance dia ketika setiap fight itu yang jadi karena mereka juga salah satu player yang bukan baru Sanford untuk melakukan initiate power. Kita lihat dulu, kita lihat pelakunya dia loncat ke belakang, apalagi sekarang Sanford bisa masuk dan keluar suka hati main Vengeance ya. Iya. Tapi ya, gue coba sedikit bahas konsep dari Barat ya. Dengan Knockwood dan juga Brute Force kalau mau dibikin, efek resilience itu tinggi banget. Ketika dia kena knock up, ketika dia kena tahu mungkin atau apapun lah efek not control, itu bakal tipis banget, waktunya sebentar banget. Jadi itu mungkin salah satu konsepnya juga, karena berhadapan dengan Fredrin yang bisa dibilang ya Aku lakukan dia apa dia? Ya setidaknya juga kalau misalnya kita lihat kalau memang dari Takbut dan Brute Force udah di pop up nanti udah dibuat sama Kairi, ini akan juga cepat kalau dia keluar dari pasti angkat sama Sanji. Ya, pokoknya efek sisi akan berkurang, ya, dengan efek yang bagus. Plus kalau pakai Brute Force ada damage-nya, itu yang perlu digarisbawahi juga. Oke, ini adalah momen yang paling penting untuk dua fighter tank jungler para pasukan dari tim Onyx Indonesia dan Final Slash harus kembali mendapatkan Kairi. Pertama depan sana, Detona tapi dari Keyboy memang cukup kuat. Detona berjalan ke Kevin, persekuat lagi dapat melesas. Atas sempat mati, Kairi terperang depan sana dan masuk ke dalam lapangan Sanji. Target utama udah Kairi tapi lihat skill dari Keyboy, nggak ada habisnya. Membalikkan kembali Kairi dan bahkan Onyx Indonesia mengungguli Turtle yang pertama. Itu dia, the power of tank jungle plus support. Kairi X Keyboy, mereka tahu banget nih gak bakal mudah untuk ditumbangkan Kairi dengan Detona's Welcome. Darahnya nambah lagi, plus ada heal dari Keyboy, bukan hanya heal karena kita tahu buff terakhir dari Astas itu nambahin defense juga. Makanya Kairi strong banget. Dan Sanji dapat purple. Ini dia Dino Orange bagi Dino Orange menggetarkan Land of Down. Para pasukan dari tim Onyx Indonesia, Savero tinggal hanya untuk saat ini bermain safe, gak boleh kebuka dapetin momentum musuhnya itu bahaya banget. Karena Savero pakai flicker, jangan sampai flickernya di pop up, Keyboy mau nyelamatin Savero malah terbalik keadaannya. Benar. Tapi Savero ini landingnya juga jauh banget ya. Dia lawan Cici loh, lawan yang figur landingnya ya. Tapi dia bisa freeze minionnya, bisa tahan di depan tarafnya dia, bahkan darah dari Lutfi kalah dari darahnya Sanford. Makanya gue bilang ini lumayan masalah sebenarnya dia. Iya. Gak bisa dianggap sebelah mata juga nih. Final Slash-nya semua lah, lihat darahnya. Tadi juga bayangin aja kalau misalnya tadi sosok Barat gak ditemenin sama Estes mungkin kasusnya gak beda juga kan. Final Slash-nya on point banget tadi dari Sanford. Dan Sanford faktor Fast 2 mencoba untuk bertahan di depan sana. Masih bisa selamat. Bahkan tim Onyx Indonesia, mereka kalau mau masuk ke arah top lane ini bahaya banget. Di tengahnya bisa dipotong sama sosok dari Sanji. Dan kalau memang mau adu front to back ya, ada Keyboy sih aman. Ini bener-bener, yang penting Keyboy-nya ada di belakang Kairi itu dulu.
Karena ya kalau gue Versace udah bisa bagi dia. Kopi kan ada di sisi kan, maksudnya bukan kayak Kofius mungkin kelihatan kaca. Tapi ini juga harus ada catatan lah, mereka tuh punya waktu di sini. Kenapa dibilang mereka punya waktu? Ini orang poker, Sanji itu dengan logo dan ada siang apa? Ada Trinity Swift. Ini nggak bisa bertahan cukup lama. Jadi kalau bisa dibilang mereka punya waktu harus lebih cepat. 15 menit itu mungkin udah paling lama menurut saya. Itu yang oke, efek healnya akan berkurang, tapi defense yang diberikan itu berkurang. Oke, terima kasih sekarang tim Onyx Indonesia. Mencoba untuk menangkap Detor adalah suaranya Boy. Jeporo terus di tangan dari sosok di depan sana. Kairi mencegat permasalahan tim Onyx Indonesia dengan mundur lagi Boy. Kali ini mau menyelamatkan sosok Caspero. Sanford menuju ke belakang. Flicker dari Kiboy. Gak bisa menyelamatkan terlalu banyak damage yang bisa diberikan oleh pasukan tim Flickwick. Membuat Onyx Indonesia mereka kehilangan Caspero. Sedang perjalanan Kiboy. Tempo permainan yang dipegang Onyx dipatahkan seketika. Tadi urusan Terlalu cepat tadi. Detonas welcome yang dilakukan oleh Kairi. Ternyata masih banyak sekali darahnya. Dari satu tim fight saja yang dibutuhkan oleh tim Liquid, mereka membalikkan semua. Oke, kita akan lihat dari replaynya. Gimana Detonas welcome? Gue masih belum tahu apakah mau di-commit. Tapi backup dari JP luar biasa cepat. Dan yang strateginya bebas untuk retreat. Kiboy juga terlalu jauh tadi. Lagi di belakang sana seperti bahkan kalau Kiboy sekalipun masuk ke dalam, Kairi belum tentu bisa selamat masalahnya nih. Itu yang gue bilang, apakah Detonas ini gak kecepatan? Tujuan dari Detonas biasanya rata-rata Barat itu kan dia ngebuka Detonas sambil nahan, cari efek imunnya, dan nanti retri kan, dia lebih enak retrinya. Cuma tadi masih banyak banget darah dari turtle-nya. Tapi ya kita harus riset kembali ya, fokus lagi. Seperti yang bilang tadi, percayakan kepada Onyx, tapi BMI udah ditungguin. Dan itu dia blessing duet for defensive. Kita lihat di sana membuat pasukan tim Indonesia memastikan dia mendapatkan satu turret dari bottom lane. Tim Liquid kali ini mereka udah mulai mendapatkan waktunya. Dengan adanya gol yang dimiliki dari sosok seorang Freddy, tapi yang dipermasalahkan balik lagi. Mereka harus tahu dengan ini kapan Sanford itu mau mencoba. Final Flash-nya kan, itu yang paling masalah loh, Final Flash Flicker. Karena bermain dengan posisi, itu yang gak bisa di-backup lagi. Cuma kayaknya itu alasan dari Kiboy Flicker juga gitu. Jadi katakan misalkan ada dua yang kena Final Flash, kesalahan Kiboy. Kiboy bisa aja ke depan Flicker langsung buka Blessing. Blessing udah atas, langsung heal aja deh. Untuk damage ke sana. Sakit banget ya kita lihat. Tanpa Flash gagal Kiboy. Berasa dihindari dengan pulih depan sana Kiboy. Ini dia. Dia mau mempermasalahan tim Indonesia kuat tapi dari berhasil dan Topo. Memasang tim depan sana. Kairi take out. Mundur ke belakang. Masih ada lebih. Terima pasukan dari tim Indonesia. Kiboy mundur dari Sanji mencoba bertahan Kiboy. Gagal jalan untuk pulang bakal lebih. Kenapa ada sesuatu sampai cepat hilang. Oh my god, ini dalam bencana di Indonesia. Onyx mereka seperti dibilang tadi masalah seriusnya itu ada di Sanford dan Sanji dan Detonas welcome yang dilakukan oleh Kairi. Ini memberi waktu tadi bahkan Blessing akan muncul atas heal yang di-spam oleh Kiboy. Dengan Flash of the Assist itu masih gak kuat untuk nahan. Alasan yang paling simpel adalah blazing duet dari item yang udah mulai jadi, plus DPS yang tidak ada hentinya. Dari lanternnya Sanford, ada lanternnya Sanji, plus financersnya dari Sanford. Belum lagi kalau kita bahas soal XP lane-nya nih, yang benar-benar DPS juga kan. Lupi bukan tapi kan burst damage atau bukan tipikal divisinya yang bisa ngebalikin semua. Tadi itu memang bermasalah banget tuh Sanford. Mengerikan banget dia financersnya. Berkali-kali mengerikan, bahkan sampai ke arah belakang. Dia membuat para pasukan tim Indonesia sangat berjalan untuk pulang. Konsep mereka memang front to back. Oke, kita lihat Barat sekarang. Barat tes batu udah pasti front to back. Gak mungkin ada yang bisa ke belakang. Yes, tapi tentunya mereka masih memiliki kesempatan untuk para pasukan dari tim Indonesia. Skill untuk Suns memang agak cukup sulit bermain dengan Valia, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan ngomongin dari Karakter, ini agak cukup pusing untuk membuat terperangkap, membuat Hem nggak punya move. Karena Caspero di early-nya udah kalah. Iya. Tapi oke, kita riset lagi kembali kawan-kawan. 3.000-4.000 gold sekarang perbedaannya. Skepiers untuk Sanji terjadi sedikit lah perbedaannya lumayan jauh nih dari goldnya 1.000 ya, hampir 1.000 gold. Cuma kalau dari sisi lain, let's say ke XP lane-nya nih,
Ini perbedaannya drastis banget. Baru War X dari cicinya. Sedangkan item pertama langsung pakai anti kiras dari Sunport. Dia sadar damage-nya udah Kairi gak bakal terangkap. Memang tidak bakal di-all-in, tapi terlalu banyak nanti Kairi kepoki dan dipaksa. Agresif Ibu yang keluar itu bahaya. Boleh ya gitu tak? Jadi cuma heal-nya aja ya, nggak boleh sampai ultimate yang kebuka. Dan ini perlu diwaspadai. Kayak satu glowing one yang dibikin Sanji nih. Merubah segalanya. Itu udah langsung bikin berat banget. Itu dia. Bakal coba dipoki. Iya sih, ini Kedua dosa kali dari Sanji masih memiliki Crimson Tiger. Purify ya. Satu informasi sudah kembali diberikan juga. Gue percaya Kiboy bisa jaga posisi, itu yang kita bisa yakini. Masalahnya adalah final slash. Itu dulu nih final slash trigger Kiboy yang ada di belakang pun dia akan tetap bisa jadi ke depan. Cuma ya paling nggak sekarang ada satu informasi lah, Sanjita nggak ada Purify, jadi mungkin ya bisa juga nanti untuk initiate. Setelah memang ingin banget mengandalkan Kairi seorang. Kalau gue menunggu Lutfi yang kemarin. Lutfi yang baru mulai di knockout. Lutfi di group stage itu gue tunggu banget. Oke, selain menunggu Lutfi, kita juga menunggu adanya Ward yang akan coba diguncang oleh pasukan dari Game Liquid. Kairi terlalu jauh, Kairi tidak bisa dikatakan oleh Kiboy dari sana. Lihat Kairi pada terlibatkan dan itu dia blessing dari Kiboy. Berhasil membuat Kairi selamatkan diri, tidak bisa terlalu lama kalau Kairi kalau sampai pakai continuous damage tidak bisa dihentikan. Kairi kali ini langsung terkena blessing dari Ohem membubarkan pasukan dari Timor Indonesia. Saja di belakang untuk jalan pasukan dari tim itu. Depakan Liquid, mereka nge-kick aja cukup sampai di situ. Iya, kehilangan JP dan kehilangan Kairi, sama-sama kehilangan satu member. Susahnya adalah support dibalas support. Bedanya Minion Fury ada efek sisi tambahan. Sementara Estes nggak punya efek sisi yang pasti, hanya ada efek slow aja. Itu yang membuat perbedaan. Tapi seenggaknya kita lihat tadi darah dari kiri Kairi yang naik ketika duel-wingnya efeknya hilang. Iya, Itu banget. langsung bertahan. Itu di depan mata loh Kairi tumbang. Satu healnya langsung nyala lagi. Dan ini yang tadi sempat gue bilang sama oke dia punya glowing. Yang ditakutkan adalah nanti juga punya silver. Nah itu Jadi jadi terlalu banyak anti-regennya di depan sana. dan sekarang Lord kembali di kontes. Pada saat keluarkan membubarkan pasukan Timor Indonesia menuju ke kiri merupakan Kairi dengan utama mereka tertinggal 4 hilang di depan mata. Tersisa seorang diri walaupun dia adalah high ground defender, tapi ingat ini sekali Sans gak bakal kuat untuk menahan. Minimal Sans bisa bertahan sampai ada holy defense. Oke. 7.000 gold. Masih ada holy defense memang. Masih bisa bertahan dari Onyx. Tapi lihat goldnya. Ini akan naik terus dan winning condition. Dari Onyx sebenarnya nggak terlalu banyak. Defensifnya oke masih ada Sans. Tapi kalau ngomongin front to back juga berat. Kenapa? Karena karakter dia punya banyak sekali efek sisi dan damage-nya itu lebih continuous dari Ohem. Ohem internal speed dan kelas speed-nya ini loh. Ini mahal banget asli. Iya, cloudnya sih. Lu lihat, cloudnya nggak ada yang bisa pegang. Karena kenapa? Lihat apa yang diberikan oleh Ohem ini adalah dia mainin 3 inningnya. Itu dia. Dia punya waktu yang baik dari Sanport dengan Final Slash. Jangan lupakan tidak boleh terlalu pas ada Final Slash. Terbuka karena depan. Dia juga mau Ohem bersama Big Sorry menjadi tertinggal. Apa yang terjadi Lutfi? Tangan utama mereka Ohem masih bisa selamat dengan Lutfi Rafa Blade. Berpasukan dari tim Indonesia. Mereka mencoba menyelesaikan dengan sangat cepat. Tapi lihat wave dia lagi juga dipegang. Sanji akan menjadi target yang sangat baik yang bisa dirapatkan. Tapi Ohem terlalu sakit yang bisa diberikan lebih. Very touch. Bisa dari sosok Sanji menenggelamkan sosok dari Lutfi. Oh masih butuh 10 detik lagi. Dipaksa bawahnya. Dipaksa di bawah untuk dapetin best turret pada yang utama. Dan satu! 2 shot yang mahal! Perpasukan dari tim Liquid Indonesia. Mereka berhasil mendapatkan ganjarannya dengan 2 shutdown. Terlalu terburu-buru. 20 detik terlalu lama. Oke, menjadi kesempatan untuk tim Indonesia. Oke ini mereka menemukan sedikit celah, mereka terlihat sedikit cahaya. Misplay yang terjadi tadi, 2 yang tumbang ini benar-benar 2 core yang mahal. 5-0 skor mereka berdua loh sebelumnya. Shutdown death goldnya dari 8.000 turun sampai 4.000. Onyx, mereka masih punya harapan. Wah, tapi Liquid sih mengerikan sekali ya. Kita lihat dia udah ngasih output itu yang udah gue takutkan dari tadi. Mereka tidak akan mengandalkan satu dari anti-regen aja. Mereka akan punya 2 anti-regen, itu yang ditakutkan. Oke. Kembali tarik nafas dulu, percayakan semua kepada Onyx.
3000 gold. Ya, perbedaan yang semakin turun lagi. Blade of Despair, lihat Savero, dia sadar dia adalah hyper carry, bikin item damage. Full damage bahkan dia percaya. Karena mau nggak mau, apalagi ini bermainnya dari front to back, udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan lihat damage dari Sans juga nggak bisa. Sakit sekali damage dari Sans juga udah mulai terasa ya. Mungkin pilihannya ada di Lutfi nanti ketika Lutfi dapetin momen untuk nge-flank ke belakang. Let's say dia bisa pegang sajinya juga, atau dia bisa ngasih DPS ke arah Ohead, vengeance-nya dia. Itu bisa jadi, iya lagi-lagi cahaya untuk Onyx. Cuma untuk lari jauh juga harus diperkirakan nih, karena mereka nggak punya farming. Selain Ichi. Oke, para pasukan dan tim Onyx Indonesia telah membuka vision, mencoba untuk menangkap Kairi. Keyboard masih terlalu jauh di depan sana. Kairi terperangkap tapi tidak akan ada yang bisa all in. Terlalu jauh damage yang diberikan. Dan bahkan jangan lupakan, Sans ini bisa melakukan Astral Echo. Dia harus detect di mana sosok dari Onyx berada. Tapi nih, kayaknya kecil Ji. Kayaknya efek resilience-nya belum mentung. Gak masalah, ini mereka masih punya stack. Masih bisa stack, masih bisa ngambil stack dari lo. Oh, bawahnya udah aman ya. Oke, farmingnya udah bisa di-clear dan sekarang fokus untuk Lord Dance. Beberapa saat lagi, tapi Liquid sadar. Mereka nggak mau team fight, mereka nggak mau Lord Dance dengan kondisi yang nggak menguntungkan mereka. Iya, lihat itu, Kairi udah besar kembali. Dino Orange kali ini, Kairi dengan balasnya masih menjadi satu titik tumpuan retribution yang dibutuhkan untuk tim Indonesia bisa bertahan. Oke, Ohead mungkin akan show sebentar lagi di bagian bawah dan kita akan lihat pergerakan seperti apa dari Onyx. Tapi kalau show, gak boleh masuk kalau ada Astral Echo. Pastikan Astral Echo dari Sastra tidak mau yang membuka semua. Itu dia, pertahanan team fight di depan sana. Permasalahan semua Indonesia dan retribution digagal. Tapi Savero berhasil mendapatkan arah atau tempat Sonata. Kairi tertinggal seorang diri, tapi memilih untuk mundur arah sebuah jalan. Meninggalkan Kairi, gak ada lagi pilihan. Mau gak mau mereka harus mundur. Baiknya melakukan yang lain. Savero! Mereka benar mendapatkan lock, tapi mereka pura-pura anda. Sanji memaksakan satu poin kill dan untungnya ada Lutfi di depan sana. Masih ada lock, masih bisa bertahan. Tapi William Wade di arah tengah terus bergerak. Hati-hati Onyx, mereka nggak bisa untuk paksakan. Ohead adalah satu-satunya basic attack. Sana Flash! Perjalanan Lutfi mencoba untuk diselamatkan permasukan dari tim Indonesia. Saat putri masalah terlalu kuat, tapi dapat Lutfi juga kuat dengan key point. Tapi kalau sih, Retribution membuat Town dan Ohead is coming. Membiarkan dia di atas Town dan Wade terkantor. Dan dia Ohead ini menjadi momentum yang betul win of nature. Tidak bisa menyelamatkan Ohead dari Town. Dan sekarang bisa membuat Town pertandingan sama tanah Sanford. Wipeout didapatkan, tapi Sanji masih kembali hidup dalam 3 detik lagi. Wipeout. Dan Onyx sekarang mereka saatnya untuk mendorong. Atas bawahnya belum hancur, menyisakan Sanji seorang diri. Oke, dipaksa sama Lutfi di arah belakang dan Captain Coles membuat permasukan tim Indonesia fokus ke arah base turret yang di tengah. Mereka tidak mau tinggal diam, fokus ke arah base. Waslet khusus Silka di depan mata. Katarliko dan Sanji wipeout. Captain tapi hidup kembali. Ada retribusi di depan sana. Fokus ke arah base kabur di depan Indonesia berhasil bangkit.